Halo semuanya, perkenalin nama gua Ferdian Aditya, gua dari jurusan Administrasi Bisnis dan di sini ada Perkenalkan gue Jimmy Raharja, gue owner dari Kologada Kopi. oke, thank you banget Niko udah nyempetin diri buat hadir dan gimana nih kabarnya nih? Kabar baik sih. Eh, Kamu gimana? Kabar baik? oh baik banget, baik banget. Nah lo kan bilang tadi lu ini ownernya Kologada nih, di posisi lu yang masih muda banget. Kira-kira awal ceritanya gimana sih lu bisa bangun bisnis cafe ini sampai lu bisa buka cabang di Quick Candy? Jadi dulu kebetulan pas masih kuliah nih, pas masih seumuran kalian. Ya, Jadi kita waktu itu suka part time, kita banyak kerja di tempat orang. Bahkan seminggu kita bisa kerja di 5 tempat, itu cukup over sih. Nah dari sekian banyak kerja tuh, dari ada yang kerja coffee shop, atau jadi chef, jadi sales. Gue berasa gue paling dapet ilmu tuh di bidang coffee shop N&B. Nah di situ gue setelah gue lulus gue terapin, gue pengen buka cafe. Dan setelah berjalan, gue ada planning mau nambah cabang. Nah kebetulan dari sekian banyak cabang yang gue survei, tiap tempat, Weekend tempat yang bagus buat gue nambah cabang. Belum ada saingan, terus trafficnya bagus, daya beli mahasiswanya juga tinggi. lu buka bisnisnya dari tahun kapan tuh? 2019. 2019. Ya, Kalau gue lihat kan di Instagram ini kan baru lulus ya dari Kakali kan ya. ya benar. Terus lu langsung buka bisnisnya gitu, langsung buka Kologada. Waktu itu bahkan sebelum sidang skripsi, gue udah renovasi tempat, mau mulai buka Kologada ini. Oke. Nah, terus ada hal apa aja tuh yang kira-kira bikin lu struggle selama proses dari awal lu buka sampai lu udah buka cabang di Kakali, bahkan sampai saat ini deh. Kebetulan waktu buka itu kan 2019 tuh. Iya. Nah kendala waktu itu COVID kebetulan. Oh. Bulan-bulan November mulai itu COVID. Di situ orang mulai pada takut, nggak berani keluar rumah, jadi nggak boleh nongkrong. Setelah itu ada lagi PPKM PSBB, itu cukup paling dahsyat sih masalah buat kita. Soalnya orang nggak bisa dine in, terus orang masih pada takut tuh buat bikin makanan dari luar. Di situ kita mulai muter otak, gimana sih nyelesain masalahnya. Jadi ya kebetulan kita bertahan tuh waktu itu. Ada banyak cara sih kebetulan ya waktu itu. Oke, boleh nih di spill satu aja gitu kan, karena kan kalau misalkan waktu COVID itu kan kita nggak bisa kirim, sedangkan kata Ko Jimmy kan ini udah tahap tahun 2019 itu udah tahap renovasi tempatnya. Dan harus membayar biaya sewa tempatnya dong. Iya. Kira-kira gimana tuh? Tetap bayar sewa atau gimana? Tetap dari sewa, kebetulan kita ambil sewa itu per 2 tahun. Jadi pas kena COVID kita tetap, duit sewa udah masuk, kita tetap harus berjuang lah buat balikin modal. Cara-caranya Ya, mungkin ada di spill satu atau dua cara gitu tipis-tipis. dulu caranya, jadi kita karena kita nggak bisa dine in, waktu itu kita paling dekat dari sini tuh ada Sunter Mall. Jadi kita standby di Sunter Mall, kita bawa kopinya, bawa menu minumannya. Jadi kita tawarin tuh pasar-pasar orang Sunter Mall yang mau order, kita buat dari cafe ini. Jadi nanti kita kirim. Di situ cukup naik nama Kologada. Jadi dapat pasarnya dari Sunter Mall. Wah, menarik sih gitu dari cara lu penyelesaiannya. Itu hal yang menarik lah, kita cari peluang lah, itu keren sih. Tapi di sini kok penasaran banget nih, kan gue ini bukan penikmat kopi dan gue juga jarang ke kafe. Nah, tadi gue lihat dari menu-menu kopi sama yang non kopi itu unik banget. Nah, cara nentuin menu-menunya tuh kayak gimana sih? Bahkan sampai ada variasi-variasinya, ada kayak rum regal segala macem, rum choco gitu-gitu. Kira-kira gimana sih? Jadi dulu dari kita kerja di Starbucks sampai kita kerja di coffee shop ikut orang, kita mulai kumpulin tuh menu-menu yang best seller. Sama dari situ kita jadi ada inovasi buat ciptain menu sendiri. Nah di situ jadi menu banyak yang digabungin, jadi menu kita banyak dari menu-menu yang best seller dari luar sama dari yang inovasi yang kita bikin dari cara yang kita tahu. Jadi kita punya variasi banyak menu. Oke, jadi inspirasi dari pengalaman lah ya, pengalaman kerja sebelumnya sama ada yang inovasi. Salah satu contoh produk yang dari inovasi Ko Jimmy kira-kira apa? Yang enak itu cokeran, kita bikin sendiri. Itu racik sendiri ya? Ya itu racik sendiri, terus taunya orang pada suka. Oke, boleh sih. Nanti gue coba. Ini boleh coba. Belum gue coba soalnya. Kan kemarin tadi gue cobain matcha, kemarin gue cobanya apa tuh ada rum regal juga ya. Oke, sama taro. Boleh dicoba nanti. Boleh. Nah, terus cara lu bisa collab sama supplier lu nih, kira-kira kayak gimana? Kayak contohnya supplier biji kopinya, karena lu pasti supply kan dari orang-orang. Kira-kira gimana tuh prosesnya? Supplier ada banyak, kita dari biji kopi ya. Biji kopi kita dari Sulawesi Anak, dari Palu. Kebetulan itu ada keluarga juga di sana, keluarga cewek. Keluarganya buka usaha, ada petani kopi di sana, jadi kita ngambil biji kopi dari sana. Dan biji kopi Palu cukup terkenal sih. Habis itu ada
suppliernya itu yang cukup gede, ada Diamond, Sukanda, Cimory. Kita ada ngambil susu, ada ngambil bahan-bahan makanan juga dari sana. Kita ada minimum order, kita kasih kapasitas ordernya cukup besar, jadi mereka kayak ada kasih harga spesial lah buat kita. No, harga grosir gitu ya. Ya. Dan sistemnya itu harian atau per bulan atau bagaimana? Kita setiap order itu pasti per minggu. Seminggu bisa 2-3 kali order. Jadi stok kita bisa dibilang aman sih, nggak mungkin habis. Setiap pagi juga kita muterin semua cabang buat supply itu stok barang. Oke. Nah, kira-kira harga bahan baku dari supplier itu tiap jangka waktu naik nggak sih? Atau misalnya tiap tahun naik 2.000, 3.000 gitu-gitu? Semua barang pasti naik ya buat setiap tahun. Kebetulan kayak harga susu tuh itu naiknya cukup banyak dari 2019 sebelum COVID sampai setelah COVID, hampir kali 2 sebenarnya. Cuman mungkin karena kita udah terbiasa, jadi ya menurut kita masih oke lah. Oke, dan itu berpengaruh ke harga pokok penjualannya nggak sih? Ke harga jualnya? Ngaruh. Jadi dari awal kita buka, kita stay di harga tetap yang sama, kita nggak pernah naikin harga. Tapi sedangkan bahan baku tetap naik. Jujur sih untuk sampai sekarang masih, buat untung masih bagus. Walaupun belum nyampe 100, tapi masih di kisaran 80% lah. Iya. Gila ya. Nah, gue juga pengen nanya nih, kira-kira gimana sih cara lu mempertahankan kualitas dari produk-produk yang udah lu buat secara konsisten? Buat pertahanan kualitas ya. Iya. Jadi kebetulan kita di setiap cabang kita ada SOP. Walaupun barista kita setiap hari orangnya beda, di setiap tempat kan pasti beda-beda orang tuh. Ada orang baru, ada orang lama. Tapi mereka semua bakal bikin sesuai dengan takaran, sesuai SOP. Soalnya di SOP itu udah dijelasin tuh. Contoh ada gula berapa mili, bubuk berapa gram. Jadi buat kualitas rasa sih nggak bakal berubah karena sama sesuai dengan SOP. Kecuali dia ada buat sendiri. Nah, buat sekarang sih semua aman. Oke. Belum ada laporan yang aneh-aneh lah ya mengenai rasa ya. Oke. Nah, gue juga penasaran nih kira-kira gimana sih lu cara lu buat adaptasi sama tren di industri minuman sekarang nih? Buat adaptasi ya. Iya. Sebenarnya untuk bisnis coffee shop bisa dibilang susah-susah gampang. Buat kita inovasi, contoh lah, misalkan ada menu baru apa dari coffee shop lain yang lagi viral, pasti setiap ada menu baru yang lagi viral kita ikutan bikin. Contoh dulu mungkin gula aren pertama kali diciptain sama kopi kulo, langsung semua orang ciptain. Terus habis itu ada Lotus Biscoff, itu menu cukup naik, semua orang ikut ciptain bikin. Buat coffee shop sih, buat ciptain menu baru mungkin ikut dari tren yang ada sih. Oke. Iya. Melihat pasarnya lah ya. Iya. Kalau rame bikin, kalau nggak rame nggak dibikin gitu. Iya betul. Oke. Nah di sini kan gue liat ada VS nih. Iya. Ini kan jarang-jarang ada di kafe-kafe mana kan jarang banget ada main PES dan free lagi nggak bayar sama sekali. Itu kenapa bisa kepikiran kayak gitu? Sampai bikin turnamennya loh, turnamen Tekken. Kalau misalnya kita cek di Instagram kalau gak ada, itu ada turnamen Tekken, FIFA, bahkan ada Mobile Legends. Itu kepikiran gimana itu? Kebetulan banget ya. Kebetulan gue suka main PS. Terus kebetulan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gue juga suka pada main PS. Sering tuh kita mabar main bareng di rumah. Di situ gue kemunculan ide, kenapa gue gak taruh PS di HP gue, biar HP gue makin rame. Setelah gue taruh, ternyata komunitas banyak yang datang dari komunitas Tekken, FIFA tuh bener. Nah di situ terinspirasi banget sih, bahkan mau nambah PS lagi, PS 5 nya mau ditambah. Nambah lagi di samping sini ya? Atau iya, ada yang mau ditambah. Soalnya kalau turnamen cukup rame sih, satu PS itu gak cukup. Biasa kalau turnamen sampai ada minjem temen, sampai ada 3 PS, 4 PS. wow, Ya, kira-kira ada rencana kapan tuh mau ditambah? secepatnya sih bulan depan kalau bisa. Bulan depan. Wah ini keren sih, biasa buat anak-anak muda yang suka main game, laki-laki terutama ya. Ini bisa sih datang ke sini buat main PES karena ini free loh, free kan ya? Iya, Free. Bisa minum kopi sambil main game, ini the best banget sih. Nah, ada nggak sih kira-kira momen terbaik lu dan selama proses segala ini dari lu buat sampai lu jualan sampai lu buka cabang di mana-mana, ada nggak sih momen yang kayak wah ini best banget lah buat gua? Di 2023 itu momen terbaik. Soalnya di 2021, 2022 kita nambah cabang cukup banyak. Itu cabang pribadi. Dimulai tahun 2023 mulai banyak orang franchise datang. Nah di situ itu momen terbaik sih menurut gue. Suatu brand kalau udah bisa di franchise-in itu cukup hebat. Dan kebetulan udah mulai ada investor beberapa yang mau masuk. Itu termasuk momen terbaik gue sih selama jalanin bisnis Volgare ini. Wah, tuh keren ya, the best ya. Wah keren sih, keren. Mantap. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di tiap-tiap podcast nih. Kedepannya mau ngapain?
Kira ada inovasi baru kah atau benar-benar pengen memperluas cabang lagi kah? Apa ingin menjangkau seluruh Indonesia kah atau gimana? Inovasi baru pasti terus ada. Jadi target kita buat target ke depannya, nambah cabang itu udah pasti. Buat sekarang kan kita bisa dibilang baru di Jakarta. Nanti kita mau nambah di daerah sih, di daerah-daerah. Target berikutnya kita mau buka di Palu tuh, salah satunya di Sulawesi. Buat masih di Jakarta, kita juga masih mau berkembang sih, nanti mau buka di Klik sama di DSD. Itu target tahun depan. Tahun depan, oke. Iya. Semoga tercapai ya. Amin. Ya, semangat. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Boleh dong, bukan pertanyaan sih, lebih ke pengen minta tips-tipsnya nih buat orang-orang, buat mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di Quick&Gi juga, yang pengen buka bisnis nih, terutama bisnisnya yang sama lah, food and beef, F&B lah. Jadi tips-tips buat anak-anak mahasiswa ya. Iya. Jadi sebenarnya itu buka bisnis itu harus sesuai dengan passion. Jangan sampai kita jalanin bisnis tapi kita kayak jalaninnya kayak setengah hati. Di situ bisa nggak jalan sih sebenarnya. Jadi walaupun kita sesuai passion, bisnis itu pasti jalan. Karena walaupun belum menghasilkan uang, tapi kita setiap hari jalaninnya suka gitu. Kayak gue passion sih di kopi sebenarnya. Oke, paling ini udah semua sih. Ya, nah itu dia perjalanan dari Ko Jimmy dari sebelum COVID sampai COVID, bahkan sampai hingga saat ini sampai buka cabangnya di Quick&Gi. Kira-kira ada kesan-pesannya nggak sih buat mungkin yang pengen diomongin buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen buka bisnis juga nih? Ada pesan-pesannya. Jadi buat anak-anak muda, kalau mau coba bisnis, kalian punya kalian di bidang apapun, jangan takut, coba aja. Karena kalau kalian pun gagal, kalian tuh masih muda, waktunya masih panjang. Kalian belum ada tanggungan, belum berkeluarga, jadi jangan takut. Usia-usia segini emang usia-usia masih boleh coba cari keahlian kalian tuh di bidang apa sih. Nah, buat kalian juga jangan lupa buat datang ke Kalau Gak Ada Coffee. Di sini juga banyak banget varian-varian menu-menunya, bervariasi, dan ada juga makanan-makanan nih, kalau misalnya kalian lapar. Dan di sini juga ada PS, kita bisa main bareng di sini sambil ngopi. Mantap. Thank you ya semuanya.